Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan Bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat, menutup minggu ini dengan candle yang lumayan bagus ya, ternyata. Seperti biasa, nanti kita akan mulai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Pasti kual, batubara juga pasti akan saya bahas. Buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham, bisa, caranya tinggal klik link Social Base di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support, dan donasi untuk Cuan-Cuan Saham. Lalu juga pesan pribadi untuk saya. Lalu juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan ke transaksi hari ini. IHSG masih lumayan bagus ya, 15 triliun total transaksi hari ini. Dengan pergerakan asing ini agresif sekali, serius agresif sekali. Hari ini asing masih net buy, total 2,41 triliun di seluruh market ya. Dengan saham-saham yang dijual asing dulu aja, ada SMGR 76,3 miliar, XL 23,3 miliar, MPPA 21,5 miliar, ABMM 14,4 miliar, DMMIC 12,3 miliar, HEAL 10,2 miliar, BBNI 10,2 miliar, GGRM 2,8 miliar, dan TKIM 1,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada BBRI 435 miliar, BBCA 368 miliar, Bank Mandiri 358 miliar, Astra 146 miliar, Telkom 143 miliar, United Tractor 60,8 miliar, ASA 43,7 miliar, PTBA 42 miliar, Adaro 32,6 miliar, TBIG 28,1 miliar, dan SRTG 27,7 miliar. Komoditas-komoditas yang kemarin pada koreksi dan pada mulai rebound lagi ya. Dan langsung aja kita akan masuk ke IHSG teknikalnya dulu, yang artinya kita tidak jadi swing low dulu. Kemarin saya melihat ada potensi IHSG bisa bikin evening star, naik, doji, terus merah. Tapi ternyata hari ini tidak merah. Makanya kemarin yang namanya analisa itu cuma bisa melihat potensi ya. Untuk yang terjadi ya memang harus dikonfirmasi dulu gitu. Menurut saya menarik, candle hari ini masih kuat juga, naiknya 1% lebih, dan dia bakal uji resisten kuat lagi di area sekitar 6.500-an. Kemarin kita uji resisten 6.400 langsung breakout dan retest, hari ini bakal uji 6.500-an lagi. Dilihat dari flow-nya, nggak tahu kenapa kok dilihat dari flow saham-saham dan sudah rebound, saya rasa kok besok Senin bakal langsung breakout kalau menurut saya ya. Tuh. Jadi ya mungkin potensinya adalah bisa langsung breakout IHSG besok Senin. Cuman yang pasti sekarang posisi IHSG ada di resisten. Jadi kalau misalkan besok gagal breakout, siap-siap ada koreksi. Tapi kalau misalkan berhasil breakout, siap-siap bakalan ganteng seperti itu. Nggak tahu kenapa saya pengen ngecek ekstensi Fibonacci. Barangkali menemukan angka keramat. Kemarin kena di 1 ya, ternyata waktu candle doji itu kena resisten di 1. Dan kalau menurut saya ini bukan kebetulan, target dari Fibonacci-nya juga ternyata di sini 1,618, pas juga dengan target cup handle-nya. Itu di area sini ya, 6.700, itu 6.750, kalau cup handle-nya 6.730, seperti itu. Cukup menarik, dan artinya kalau misalkan dari Fibonacci extension ya, kita udah breakout resisten level terakhir di 1 ini, dan arahnya menuju ke 1,618. Kalau saya melihat ya dari inflow asing yang ada, saya rasa bisa lebih kuat lah untuk menuju ke sana ini, seperti itu. Malah bahkan mungkin bisa deket-deket ini juga ya, mungkin Oktober bisa atau November, nanti tinggal kita lihat aja. Asingnya agresif sekali soalnya, karena yang bisa menggerakkan saham IHSG itu ya saham-saham bread, dan saham-saham bread kita mayoritas bandarnya itu asing. Jadi ketika asing baru kayak gini, ya silakan dinalar sendiri aja gitu. Masih menarik, IHSG masih bagus, cuman memang besok Senin posisinya adalah tes resisten. Kalau breakout bakalan cakep, tapi kalau misalkan gagal breakout, mungkin bisa koreksi dulu. Yang pasti menurut saya ya, 6.400 sekarang sudah jadi support. Tuh, hari ini candlenya sudah tidak menyentuh 6.400 sama sekali. Tidak ada shadow, tidak ada body yang menyentuh 6.400. Dan kalau menurut saya ini sudah
valid. Cuman memang belum ada swing low selama ini IHSG ini. Jadi ya mungkin bisa bersiap-siap kalau misalkan nanti tiba-tiba ada ya. Tuh. Cukup menarik, masih on track sesuai view. Saya rasa dia bisa sampai 6.700-an. Cuman tinggal kita lihat nanti ketika di area sini 6.500, lalu juga di area sini sekitar 6.560, lalu di sini terakhir ya last defense-nya 6.684. Kalau break bakalan ganteng sekali. Dilihat dari saham-sahamnya juga bagus sekali kok. Saya melihat ada potensi seperti itu. Untuk support sekarang itu tadi sekitar 6.400 ya. Untuk resisten di area sekitar 6.500-an. Kalau misalkan break baru bagus seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Excel mungkin ya. Ini dari yang dijualin asing dulu. Excel yang hari ini sudah ada rebound. Oke. Excel ini sebenarnya dia masih konsolidasi di area resisten ya. Ini memang area resisten yang kuat di sekitar 3.000-an ini, 3.060 sampai 3.000-an lah. Ini bukan resisten biasa, ini adalah area supply kalau menurut saya. Jadi memang agak berat ketika breakout sini. Tapi ketika nanti Excel berhasil breakout, saya rasa itu bakalan jadi area demand yang sangat kuat. Terakhir, dia di sini ascending triangle ya, breakout, naik 8% dengan volume yang besar, lalu kena resisten dan juga dia konsolidasi. Kalau kita lihat ada support di area sini sekitar 2820 sampai 2860. Tuh. Selama area itu bisa menahan Excel, saya rasa dia penurunan cuma cukup sampai situ. Tapi kalau misalkan 2820 dia jebol, ada potensi Excel bisa ke 2720 lagi untuk meretest supportnya. Tuh, jadi kunciannya di 2820. Kalau misalkan 2820 bertahan ya mungkin konsolnya di area ini doang, range-nya 3.000 sekian sampai 2.830. Tapi kalau misalkan dibalik, di sini juga ada potensi dia bikin double bottom ya. Bottom 1, bottom 2, kalau misalkan breakout juga lumayan. Yang pasti kalau menurut saya kalau misalkan Excel nanti valid ya, misalkan dia aman sampai 3.100 gitu. Terus habis itu retest, wah itu chance to buy ya kesempatan terakhir untuk membeli sebelum bullish seperti itu. Masih bagus juga kalau menurut saya view-nya Excel ini. Yang penting batasi di 2820. Mungkin kalau misalkan dia jebol 2820 bisa trailing stop dulu gitu. Take profit sebagian, nanti tinggal tunggu dia turun seperti itu. Nanti beli lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya bagus, ya tinggal di hold aja juga nggak apa-apa. Dari tren besar sebenarnya Excel ini masih downtrend. Cuman melihat TA potensi saya rasa bisa menyentuh uptrend channelnya lagi, downtrend channel dengan syarat harus berhasil breakout area 3.100-an seperti itu. Saya tidak melihat konsolidasi continuation ya. Mungkin kalau misalkan agak dipaksakan bisa kayak bullish flag atau di sini pattern rectangle. Kalau rectangle pun juga dia bukan continuation tapi memang pattern consolidation. Tapi kalau misalkan mau dilihat pakai flag ya mungkin bisa juga. Yang penting adalah dia berada di range sekitar 3.080 sampai 2.830. Kalau breakout bagus, kalau breakdown bisa ke support selanjutnya seperti itu. Upside-nya bagus sekali pokoknya kalau misalkan dia breakout 3.000. Yang pasti XL bakalan saya bahas kalau misalkan dia breakout 3.000 karena itu potensi sekali. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, dia juga masih saham uptrend ya. Dari buy moving average-nya ya udah di atas MA20 udah di atas 50, harga sahamnya juga sudah di atas MA20. Dilihat dari akumulasinya pun juga masih bagus. Ini ya bandar movement-nya masih cakep untuk si Excel ini. Cuman foreign flow-nya aja yang keluar. Cuman saya nggak tahu juga apakah bandarnya Excel itu foreign atau domestik. Kalau misalkan bandarnya domestik, foreign yang mau keluar pun nggak masalah juga. Seperti itu. Dilihat dari bandar movement bagus, akumulasi bagus, TA bagus, katalis pun juga lumayan. Katanya dia mau merger ya, Excel itu sama enggak, dia akuisisi ding. Kalau Excel itu kan dia mau akuisisi si Link dan sudah terjadi ya. Cukup menarik katalis merger acquisition itu. Jadi view-nya masih oke kalau menurut saya, belum ada yang aneh-aneh. Kalau amannya tinggal pasang trailing stop aja di bawah 2820 seperti itu. Area buy sekarang pun juga kalau menurut saya masih oke ya, di sekitar 3.000-an ini bisa cicil-cicil aja. Kalau misalkan turun bisa kurangi porsi, kalau breakout dah hold keras seperti itu. Itu untuk Excel. Selanjutnya saya ingin coba mengecek MPPA. Barangkali banyak teman-teman yang masih bermasalah di sini.
MPPA agak PHP ya sebenarnya MPPA ini. Setelah kemarin dia ada view bagus, tapi sekarang malah jadi kayak gini. Kemarin banyak yang melihat view-nya dia mau reversal, di sini inverted head and shoulder, terus juga di sini ada bullish penan. Saya pun juga kemarin lihatnya bullish penan ya. Di sini bullish penan, terus dia break 7% ini saya kira dia breakout bullish penan atau symmetrical triangle dengan target di sini sekitar 1200-an. Tapi ternyata enggak. Ini yang saya garisin, dia ini ada divergent. Di time frame kalau nggak salah 1 jam. Ya. Nah, ya 1 jam. Harganya ke atas, tapi indikatornya ke bawah. Yang terjadi ketika dia dead cross adalah turun. Apa ya? Kalau misalkan di grup sih saya mengarahkan ketika dia jebol 930, 950 lebih baik exit dulu. Seperti itu karena ini udah neckline ya. Itu juga sebenarnya area situ tuh target turun dari divergennya. Tapi ternyata dia malah jebol dengan volume yang lumayan juga waktu breakdown dari 950 sampai 930-an itu. Tuh, di sini pun juga ada potensi dia bikin double top, top 1, top 2, breakdown. Tapi kalau misalkan kita lihat targetnya ya, double topnya sudah hit target. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat sekarang, bagusnya adalah dia turunnya volumenya semakin kecil. Yang besar di sini doang tanggal 5 Oktober, lalu sekarang volumenya sudah mengecil ya. Tapi histogramnya pun juga masih menguat. Jadi kalau menurut saya masih 50-50. Lebih baik yang saham kayak gini jangan ditangkap dulu lah pisau jatuhnya itu. Tuh, lebih baik tunggu konfirmasi dulu aja daripada teman-teman dapat harga ARB ternyata habis itu ARB 3 hari kan repot juga. Jadi setidaknya nanti kalau misalkan ada hammer terus misalkan teman-teman pengen masuk, ya silahkan seperti itu. Untuk support jelas di area sini sebenarnya support ini. Besok ya 740 ini area supportnya dia. Sebelumnya dia mantul di sini dia juga mantul juga. Itu bisa dilihat 740. Kalau misalkan dia jebol agak serem sih, tapi toleransi akhir kalau menurut saya 665. Kalau misalkan dia sampai jebol 665 itu bakalan jelek sekali MPPA ini. Kenapa? Karena dia sudah start fase downtrendnya. High ini ya. Di sini dia high, low, lower high. Nah, kalau dia sampai jebol 670-an ini, dia bakalan lower low. Dan ya udah konfirmasi kalau dia downtrend atau reversal. Ini ya patternnya inverted cup handle. Jadi mungkin bisa dilihat dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman kita lihat lah nanti MPPA pertama di sini sekitar 740 sampai 700. Kalau misalkan ada perlawanan bakalan cukup menarik. Tapi kalau belum ada dilihat di 660. Kalau masih belum ada perlawanan juga ya wah, nggak tahu juga itu. Lebih baik hati-hati dulu. Ini juga kena padahal kemarin katalisnya bagus banget. Tapi memang berita-berita bagusnya sudah mulai keluar. Jadi mungkin ya berita-berita bagusnya udah keluar. Seperti itu. Arahnya masih ke bawah kalau sekarang. Kita tunggu pantulannya dulu aja. Lebih baik jangan menangkap pisau jatuh. Kalau terlanjur nyangkut ya lebih baik kurangin porsi gitu. Kalau dikasih kesempatan. Hari ini kan ada spread juga nih. Ada spread. Yang sebelumnya dia ARB langsung di bawah, ini kan ada spread, artinya ada penjualan di tengah-tengah ya, ada body candle-nya. Kalau misalkan dikasih kesempatan exit, lebih baik exit aja sih, seperti itu. Atau kurangi porsi dulu setidaknya sampai ngeholdnya itu tenang gitu. Kalau misalkan minusnya banyak, dibikin minusnya sedikit, kurangi porsinya dulu, seperti itu. Batasi resiko aja MPPA ini. Kita lihat dalamnya juga ini ada big distribusi besar banget ini. Kalau menurut saya ini perfect distribution ya. Brokernya 3 doang yang jualan, ZP, YU, DR. Yang serok kurang bagus sih kalau saya lihat yang serok ini. PD, YP, CC, AZ, KI, XC. Ya udah. Aduh. Itulah, batasi resiko aja di area tadi ya, support-supportnya dia. Seperti itu. Itu MPPA. Kalau harapan mungkin kalau misalkan baik, kalau bandarnya belum lepas barang juga ya, bisa aja dia rebound sekali lagi bikin descending triangle. Jadi ini 1, terus ini 2, terus nanti sekali lagi 3. Cuman itu manfaatkan untuk entry, bukan untuk beli. Seperti itu. Itu untuk MPPA. Lanjut coba kita cek yang di beli asing. Apa nih? Kita coba cek, itu blue chip udah menuju targetnya semua ya. Saya pengen nyoba cek Telkom, lama nggak saya cek. Yang pasti ini saham juga flow-nya bagus, asingnya cakep, dia juga
habis reversal ya Telkom ini hitungannya, setelah dia downtrend panjang dari tahun sini, tahun berapa nih, tahun 2017 dia downtrend sampai akhirnya bottoming di tahun 2020 kemarin nih ya, dia divergent, harganya ke samping, indikatornya ke atas banget. Terus akhirnya dia rebound kuat dan sekarang sudah ganteng kalau menurut saya si Telkom ini. Kenapa? Karena dia sudah higher low dan higher high. Nih ya. Ini kan dia low, terus di sini dia high. Nah, di sini dia higher low dan dia sudah berhasil breakout high. Artinya sekarang dia menuju higher high. Kalau misalkan kita pakai pattern cup handle, berarti target dari Telkom ini adalah ada di sekitar sini. Nih ya, 4.700-an pas ke all time high-nya lagi. Seperti itu. Cuman memang si Telkom ini belum breakout dari downtrend channelnya dia. Nih kalau misalkan kita tarik downtrend channel di sini, dia masih ada PR. Dan kalau misalkan teman-teman tahu ilmu apa ya, ilmu TA, trend itu adalah support resisten paling kuat. Jadi mungkin bisa lihat dulu nanti ketika di dekat 4100. Kalau menurut saya sih dari flow yang ada ya untuk Telkom ini targetnya 4100-an sih. Harusnya dapat indah 3800, tinggal dikit lagi. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout 4100, all time high kalau menurut saya. Tuh. Atau mungkin nanti dia mau bikin inverted and shoulder pun bisa juga. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman kalau menurut saya patternnya terlalu besar, itu konsolnya bakalan panjang banget. Seperti itu. Yang penting untuk sekarang supportnya adalah di area ini. Dia juga ada perfect nutup gap ya, 3700 sampai area 3600. Itu support kuatnya untuk saat ini. Buat teman-teman yang punya barang di bawah, ambil 3000-an dan misalkan 3000-an, 3300-an ya, pasang trailing stop di bawah itu aja kalau mau buat swing panjang. Tuh. Dan buat teman-teman yang mau masuk, kalau misalkan dijemput sekali lagi, saya rasa masih menarik di area itu tadi, 3700 sampai 3600. Upside mungkin 4100-an ini. 4000 ya, area-area resist lah di 4100-an. 4100 pas ya. Ini juga di sini dia area resist. Nah. Nih. Mungkin nanti dia bisa uji resist di sana. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, ini yang saya suka, flow-nya nggak bisa bohong, akumulasinya bagus, bandar volume, asingnya juga bagus, hari ini pun juga masih ganteng, ada big accumulation. Arahnya masih ke atas kalau menurut saya. Nggak tahu kenapa saya pengen ngecek divergent, siapa tahu ada udang di balik bakwan. Kita pakai time frame kecil aja. Apakah trennya sudah melemah dari bullish kemarin ini? Karena ini bisa juga rising wedge ya. Walaupun rapi sih sebenarnya, tapi ya bisa juga rising wedge sih. Dan kalau kita lihat Fibonacci, MACD-nya masih sehat sih, walaupun mulai agak lemah ya. Ini dia ke atas dikit, ini ke samping sih yang ini. Tuh. Cuman masih bagus kalau menurut saya. Mungkin kalau misalkan koreksi malah bisa dimanfaatkan untuk beli. Seperti itu. Kalau misalkan dia koreksi pun dari rising wedge-nya ya, bisa sini juga targetnya 3600-an kalau mau buy-nya. Tapi bisa cicil dari 3700. Cocok untuk yang jangka panjang sih. Bukan jangka panjang ya. Buat yang suka swing santai gitu, nggak perlu dipantengin lah. Dividennya juga oke, prospek kedepannya menurut saya pun juga masih oke untuk Telkom ini. Seperti itu. Itu untuk Telkom. Lanjut saya pengen ngecek ASA yang tadi sempat ganti kepala ya. Sebelumnya kepala 3, tadi sempat kepala 4, tapi closingnya masih di kepala 3. High-nya hari ini pas 4000, dia kena resist dan big akumulasi masih bagus. ASA ini memang nggak tahu juga ini, trennya kuat banget. Dia masih belum ada koreksi sama sekali. Terakhir dia divergent di sini. Nih ya, harga ke atas terus, tapi indikatornya ke bawah terus, tapi sehat lagi, dan akhirnya naik lagi. Tuh, kemarin memang patternnya cakep untuk si ASA ini. Misalkan kita agak inspiratif ya, dibikin bullish flag, misalkan kayak gini. Nah, ini bisa juga. Artinya target kenaikan ASA, ini kalau misalkan teman-teman masih punya barang ya, targetnya ada di sekitar sini. Itu sekitar 4490. Seperti itu. Itu potensi bisa terjadi atau enggak. Cuman
Cuman waktu kemarin kita di sini pun juga ternyata hit ya dari targetnya dia. Nah, pas kan? Kurang dikit lah, kelebihan dikit malah. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman tadi punya asa, lebih baik kalau mau CP sih masih bisa di hold ya. Hari ini dia baru breakout dengan volume yang bagus. Dia juga golden cross, cakep juga asa ini, trennya juga masih oke. Seperti itu. Jadi mungkin targetnya di sini 4.500-an. Karena saham all time high, cocoknya pakai Fibonacci extension. Nah, ini di area 1. Kalau 1,618-nya sih di sini 5.280 ya. Tapi nggak tahu juga bisa hit sampai sana atau enggak. Cuman kalau di area satunya pas kena target bullish flag-nya seperti itu. Intinya yang punya barang di hold aja. Tapi kalau misalkan belum punya barang, base buy-nya di sini sih 3.630-an. Tapi kayaknya agak susah kalau misalkan jemput ke sana lagi. Seperti itu. Lihat dalamnya juga hari ini masih ganteng ya. Dia diakumulasi terus jauh dari bawah sini 4 Januari sampai sekarang masih belum ada perlawanan untuk distribusinya. Trennya pun juga masih bagus, masih sangat kuat ya. Dia masih di EMA 20, masih di atas EMA 50, harganya pun juga masih di atas EMA 20. Dan kalau kita lihat ini asa ini respect sama EMA 50 ya. Jadi mungkin yang mau swing pakai moving average bisa pakai EMA 50-nya. Selama nggak jebol sih hold terus aja kalau menurut saya. Masih strong uptrend soalnya. Seperti itu. Itu untuk asa. Lanjut coba kita cek batubara, saya bahas satu aja nih. Adaro mungkin ya. Ini menarik batubara ini. Ini ya, menariknya di sini. Hari ini Adaro sudah berhasil rebound dari Fibonacci 0,382. Ini ya, dari saya tarik dari swing low ke swing high-nya di sini dan dia retrace rebound dari Fibonacci 0,382. Kalau misalkan dia sampai berhasil break high di 1980, ini artinya trennya sangat kuat karena dia cuman koreksi sampai 0,382. Tuh. Jadi Fibonacci itu selain mencari area retracement ya, itu bisa untuk mengukur kekuatan tren juga. Kalau misalkan saham-saham yang uptrend kuat, biasanya itu dia retrace-nya cuma sampai 382. Nah, kalau misalkan uptrend yang menengah itu biasanya cuma sampai 0,5. Tapi kalau misalkan trennya itu wajar gitu, nah itu dia sampai 0,618. Tapi kalau misalkan trennya lemah di 786 itu kalau dia trennya lemah. Dan kalau sampai 1 ya dia berarti kembali lagi. Tapi kalau jebol 1 itu artinya reversal. Seperti itu. Hari ini sudah ada rebound, candlenya pun juga bagus dengan volume yang bagus. Ini engulfing ya, harusnya sih besok lanjut naik lagi. Cuman memang dia bakal uji area gapnya kemarin itu, bakalan banyak supply di sini. Tapi kalau misalkan dia sampai berhasil break 2000 masih bisa di hold keras sih kalau menurut saya batu-baraan ini. Kemarin juga flow-nya bagus ya setelah kita cek. Tuh. Jadi selama dia belum bikin lower low, lower high, lebih baik hold aja sih kalau menurut saya batubara ini. Sampai selama trennya belum reversal ya. Menurut saya prospeknya sih masih bagus untuk si batubara ini juga. Seperti itu. Untuk yang batubara lain mungkin nggak saya bahas karena kemarin udah saya bahas semua ya. Cuman intinya mirip. Semuanya pada rebound dari 0,382. ITMG, PTBA, Indi itu juga rebound dari 0,382. Jadi view-nya sama kayak si Adaro ini. Tinggal PR-nya adalah break high di sini. Kalau semuanya bisa break high, ngegas lagi tuh batubara. Serius. Kita lihat dalam ya. Hari ini juga ada big akumulasi. Ada MG, ZP, BK, cakep juga flow-nya. Dia pun juga dari lama udah diakumulasi terus ya. Asingnya pun juga ganteng juga. Belum terlihat ada perlawanan sih, lebih baik hold aja. Nanti akhir tahun juga bisa dapat dividen, saya yakin juga bakal menarik seperti itu. Bisa buat bonus lah dividennya ini. Itu untuk Adaro. Lanjut coba kita cek Saratoga, kayaknya menarik ini. Ini grupnya Pak Sandiaga Uno, memang grup Saratoga ya, baru pada party. Ada Agi, Saratoganya sendiri, Adaro, TPIG juga hari ini rebound. Banyak lah saham-sahamnya Saratoga ini. Yang portofolio Saratoga ya. MPMX pun juga ada uget-uget mau naik.
Hari ini Saratoga naik 8,11% dengan volume yang bagus, dia volumenya breakout. Sebelumnya di sini ada kayak mau koreksi bentuk-bentuknya ya. Ini. Tapi ternyata dia memang udah koreksi sih sampai ke sini 1800. Lalu setelah itu tidak membuat low baru dan akhirnya naik. Nah, ini karena banyak shadow-nya. Saya sih sukanya pakai time frame kecil aja biar kelihatan area support resistnya. Hari ini volumenya bagus dan untuk sekarang support terdekatnya ada di area sini mungkin ya, sekitar 2000. Ya pas dia closing nih 2000 sampai 1990, tapi ini belum di retest ya, artinya belum valid, baru di breakout doang. Jadi lebih baik besok lihat dulu, jangan beli di 2000-an. Atau kalau misalkan mau beli 2000-an ya silakan, karena resiko kecil ya, jebol 2% gitu langsung cut loss. Seperti itu. Cukup menarik, ini juga kalau nggak salah all time high si Saratoga ini. Kalau misalkan dia berhasil break sini ya, berapa ini? Break 2060, kayaknya all time high kalau saya nggak salah. Ya aman ya, berarti kalau misalkan dia berhasil break di sini, arahnya all time high, cakep. Dilihat dari flow-nya pun juga mendukung. Hari ini ada big akumulasi, gede banget akumulasinya. Kalau dilihat dari ke belakang ya, hari ini gede banget, ada tariannya ini. Bandar volumenya naik, terus juga asingnya bagus. Yang ambil barang pun juga Avengers ya, BK, YU, AK, YP bukan Avengers sih, ZP, RX. Yang jualan juga ya lumayan lah, DP, KZ. Menarik kalau menurut saya, upside-nya masih ada, bisa diswingin ini kalau menurut saya. Kalau masuk mungkin bisa cicil-cicil di area 2000 seperti itu. Itu untuk Saratoga. Lanjut coba kita cek Akra mungkin ya. Hari ini minyak-minyakan juga pada rebound. Inilah kenapa saya bilang Senin ada potensi IHSG ngegas lagi. Kenapa? Karena komoditasnya rebound semua. Batu bara, minyak, terus CPO yang kemarin hari Kamis pada ARB ya, hari ini pada rebound semua. Oke, Akra hari ini naik juga 6,28% dengan volume yang besar dan candle yang bagus, tidak ada perlawanan sama sekali. Ini juga dia sudah mulai uptrend ya, ada channel di sini ya. Dan dia belum koreksi. Ntar saya pengen lihat view besarnya. Oke, ternyata posisi Akra menuju bakalan uji resisten lagi dia di sekitar sini ya, 4460-an ini. Di sini kelihatan ada resist. Artinya apa? Kalau misalkan besok Akra sampai berhasil break high, yang mana saya melihat potensinya besar, itu bakalan ganteng sekali. Jadi buat teman-teman yang masih punya barang si Akra ini, kalau misalkan dia berhasil break 4450 sampai 4500, hold aja nggak masalah sih. Baru mungkin mau wave ke 1, 2, 3, 4, mau wave ke 5 mungkin bisa juga ya. Tapi saya juga nggak begitu jago Elliott wave. Nah, kalau nggak salah itu tadi Elliott wave-nya. Tuh resistnya di sini area 4500 pas Fibonacci 1. Dan kalau menurut saya kalau misalkan dia berhasil break, targetnya ke sini bisa ke 5000. Fibonacci extension 1,618. Cukup menarik. Akra ini juga komoditasnya juga masih ganteng-ganteng ya. Hari ini juga dalamnya bagus, ada tarian lagi, flow-nya cakep, akumulasinya juga masih oke, belum ada perlawanan untuk si Akra ini. Jadi kemarin tuh markdown doang, turunin penumpang, mungkin penumpangnya semakin banyak, sekalian bandarnya take profit dulu, guyur, nah ada fresh money, tarik lagi ke atas, seperti itu. Itu untuk Akra. Lanjut coba kita cek apa nih? LPPF, kayak banyak pertanyaan juga untuk LPPF ya. Oke, hari ini LPPF turun 3,44% dengan volume yang kecil. Tuh, bagusnya dia breakdownnya volumenya kecil. Kalau kita lihat dalamnya juga masih oke. Dari akumulasi distribusinya ya, bandar movementnya pun juga masih bagus. Kalau menurut saya sebenarnya LPPF ini masih bagus, dilihat dari patternnya juga. Cuman dia ikut keseret sama teman-temannya, yaitu si MPPA sama MLPL. Terus apakah bisa di hold terus? Ya kalau menurut saya, kalau misalkan udah keluar dari apa ya,
area toleransi ya cut loss dulu aja, karena nggak tahu juga bakalan diseret sampai mana si LPPF ini. Kalau misalkan memang akumulasinya masih bagus kok, hold terus aja, ternyata bandarnya mau nurunin sampai 1800 itu kan nyangkut juga. Itulah makanya kenapa kalau misalkan kita pakai ilmu bandarmologi tanpa teknikal atau ilmu corporate action tanpa teknikal, siap-siap nyangkut. Jadi memang ya itulah kenapa teknikal itu penting. Potensinya saya lihat masih bagus, cuman teknikalnya memang sekarang baru mengarah ke bawah seperti itu. Terakhir saya lihat pun juga dia konsol tuh ada bullish divergence ya, tapi sekarang ini juga gagal bullish divergence-nya. Nih, sebelumnya dia di 15 menit kalau nggak salah. Nah ini dia ya, sebelumnya harganya ke bawah, sedangkan indikatornya ke atas. Makanya saya bikin view, bisa bikin falling wedge, terus lanjut ke atas. Tapi ternyata hari ini berbeda. Dia jebol, cuman masih ada potensi juga dia bikin bullish divergence ini di time frame kecilnya ya. Karena harganya sudah ke bawah, tapi indikatornya masih ke atas. Seperti itu. Coba kita cari area kuat untuk LPPF ini, siapa tahu malah bisa beli di sana ya. Dan kalau menurut saya sih ini areanya agak lebar untuk LPPF ini, dari area 2700 sampai area 2400. Itu neckline kemarin waktu dia bikin cup handle ya. Di sini dia sempat ada guyuran juga. Jadi untuk sekarang sebenarnya sudah mulai masuk area cicil, tapi lebih baik jangan full porsi dulu sih, karena kita belum tahu dia sedalam apa. Siapa tahu ikut keseret MPPA, MLPL sampai dalam ya, bisa juga. Cuman kalau saya lihat flow-nya masih bagus untuk si LPPF ini. Tuh. Yang mau tetap buy, gunakan money management yang bagus sampai 2400 ini. Jangan sekali beli. Kalau sekali beli dalam posisi kayak gini saya yakin bakal nyangkut. Tapi kalau misalkan teman-teman cicil-cicil, nah itu bisa menarik juga. Seperti itu. Untuk view masih sama, ada cup handle, cuman jangan dipaksakan juga ya, maksudnya membenarkan masih posisi nyangkut di 2700, terus nggak apa lah masih bagus, hold crash, kan nggak tahu juga ditarik sampai mana. Tuh, jadi memang kalau misalkan apa ya, plan-nya sudah gagal, atau misalkan nyangkutnya sudah lumayan, setidaknya kurangi porsi dulu kalau misalkan belum mau cut loss. Misalkan anggap ini nih, kemarin kan 2680 2600 ya, dia jebol, kurangi porsi dulu, nanti ketika dia masuk, misalkan gini, budget beli LPPF 10 juta gitu misalkan ya. Terus kemarin ketika di 2700-an itu udah masuk 10 juta gitu. Nah, ternyata dia jebol 2600-an nih, kan minus lumayan tuh. Misalkan anggap minusnya berapa nih? 2700 sampai 2600. Nah, misalkan minus 4%, berarti kan minus 400.000 kan. Nah, daripada minusnya ditahan-tahan, itu kan bisa dikurangi porsi dulu. Misalkan dijual setengah, kan totalnya jadi 9.600.000 tuh, dijual setengah, jadi pegang cash 9.600.000 bagi 2 berapa itu? 4,8 ya, pegang 4,8 juta. Nah, nanti ketika di area yang lebih kuat, budgetnya dimasukin lagi gitu. Mungkin sebenarnya sama aja gitu, kayak ya kita udah cut loss terus masuk lagi. Cuman yang bagus adalah nanti average-nya kita bakal lebih bagus. Dan average bagus itu bakal memperenak psikologis, serius, daripada apa ya, nyangkut posisi banyak, budgetnya udah full porsi, nyangkut, terus juga dia ketarik ke bawah terus, nah itu bakal psikologisnya nanti pasti kacau sih. Tapi kalau misalkan porsinya sudah dikurangi dan lain sebagainya, nah itu bisa diatur lagi, seperti itu. Di dalamnya pun juga kalau dari bandar movementnya masih bagus, bandar volumenya masih bagus. Cuman memang kalau hari ini kita lihat dia jebol EMA 50 untuk si LPPF ini. Kalau saya menilai sih LPPF ini cukup respect ya sama EMA 50. Dia menghormati EMA 50 ini kena rebound. Walaupun sempat false tapi dia kena rebound. Nah, sekarang dia udah jebol. Jadi lebih baik mungkin worst case scenario bisa sampai 2400 untuk si LPPF ini. Cuman view-nya masih ke atas. Kalau menurut saya kalau misalkan dapat di 2400 bakalan worth it sekali sih. Dia juga menuju ke sana ya, udah deket 2400, bisa dilihat aja besok. Seperti itu. Bandarnya aja kalau nggak salah ya, itu average-nya lumayan kok dia. Misalkan kita coba tarik nih, ini dari tanggal 30 Juli, Oktober, September, Agustus, 30 Juli. Dari dia mulai akum ya. Nih, ada yang 2300, ada yang 2700, 2300, 2600, 2000. Ya, kalau misalkan kita apa ya, 4 lah, 1, 2, 3, 4.
Mungkin kalau kita ambil rata-rata ya sekitar di range 2500-an average-nya mereka ini. Bahkan yang average-nya 2700 ya posisinya sekarang baru nyangkut berarti. Karena sekarang harga di 2500. Tinggal di logika sendiri aja. Cuman juga jangan full bandarmologi tanpa teknikal, tetap harus pakai teknikalnya. Seperti itu. Itu untuk LPPF. Lanjut, saya pengen ngecek Agi. Ini juga grupnya Pak Sandi Saratoga. Oke. Hari ini Agi naik 6,29% dengan volume yang masih mini. Ini nggak tahu, saya nyariin juga volume besarnya. Kemarin waktu ngegas di sini tuh dia volumenya gede-gede, tapi sekarang kok volumenya kecil-kecil. Cuman memang kalau misalkan ngikutin BDM-nya si Agi ini ya, ini juga sebenarnya bandar itu masih pada di dalam sini gitu. Makanya ketika dia koreksi ke sini saya juga bilang kalau Agi itu bagus. Tuh kalau misalkan teman-teman ngikutin grup ya. Nih, saya melihat dari potensi bandar volumenya bagus. Tapi kalau misalkan di sini membenarkan untuk ngehold terus ya kan salah juga gitu. Jadi tunggu dia bottoming, ada tanda-tanda reversal, tinggal masuk lagi. Karena potensi big money-nya masih di dalam dengan average yang lumayan. Kalau nggak salah average-nya sekitar 1500-an kok mereka itu. Makanya ketika di harga 1200 sebenarnya cakep Agi itu. Akumulasinya bagus, nah tinggal TA-nya sekarang. Kemarin dia posisi sampai sini 1600-an ya, sempat ketipu juga saya yang waktu kena ARB itu di sini. Kenapa? Karena saya kira dia sudah break 0,618. Nih. Nah, kalau misalkan kita tarik ya, ketika dia kemarin swing low, area retrace-nya itu kan sebenarnya di sini 1600. Dan ketika posisi dia udah break 1600, saya kira udah valid, nggak retrace lagi, langsung lanjut ke atas, breakout 1825. Tapi ternyata dia turun dulu, ini turun sampai ke sini. Nah kalau ke bawah kita balik Fibonacci-nya. Kita ke bawah, dia turun sampai Fibonacci 0,5. Artinya ya tadi ya pembahasan di awal, trennya ini sedang lah, kuat, bukan sangat kuat, tapi kuat doang kalau menurut saya. Dan syaratnya kalau misalkan dia bisa sampai break high 1645 ini, ya dia bakal higher high. Tuh, kalau misalkan kita tarik pakai extension dari retracean ini, targetnya adalah di sini. Entahlah mau pakai yang 1800 atau pakai 2175 terserah, cuman mungkin targetnya antara dua ini. Dan kalau menurut saya sangat mungkin sih melihat dari apa ya, posisi BD-nya di dalam juga. Karena kalau misalkan kita pakai yang ini juga, targetnya tuh ke sana lagi. 2100-an lagi. Ini mah 2500, 2600, 2600 kalau nggak salah pakai yang ini nih. 2600-an ya targetnya. Itu bisa terjadi kalau misalkan dia break 1820. Kenapa? Karena saya rasa dia potensi bisa bikin yang namanya cup handle. Ini ya, di sini ada cup besar, lalu ini calon handle-nya dengan target ya ke sana juga. Pas di area-area itulah 2600-an itu. Mungkin ya, ini mau swing ketiga, 1, 2, nanti 3, 4, 5. Kayaknya kayak gitu view-nya. 1, 2, 3, 3-nya breakout neckline cup handle. Nanti 4-nya retest cup handle, terus 5-nya OTW ke sana. Mungkin ya, nanti coba kita lihat ke depan. Cuman saya lihat potensinya ada, melihat posisi big money-nya ya, seperti itu. Nah, untuk area entry sekarang sebenarnya paling bagus di 1560-an tadi. Itu area Fibonacci berapa saya lupa. Itu cukup oke. Cuman kalau misalkan ternyata menarik juga ini. Lihat intraday-nya. Ada potensi bikin continuation kalau menurut saya. Nih ya. Symmetric triangle di sana. Jadi mungkin untuk sekarang ya base entry-nya ada di sekitar sini. 1590 sampai 1600. Itu base entry untuk sekarang. Tapi kalau misalkan dia jebol 1590 ya dia mungkin bisa ke 1550-an lagi. Tuh. Jadi ya batasi resiko aja. Tapi kalau misalkan dia breakout ke atas, by continuation-nya ada target ke sini juga. 1775.
Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Semua itu hanya potensi ya. Untuk hitnya saya juga belum pas, nggak ada yang berani jamin. Kecuali saya bandarnya terus nyuruh teman-teman masuk, habis itu saya tarik gitu ya. Cuman sayangnya kan nggak. Jadi saya cuma melihat analisa potensi dan ya itu dia. Menurut saya bisa terjadi. Tuh tinggal kita lihat nanti sambil jalannya. Tuh untuk Agi, apalagi grupnya Pak Sandi juga ganteng-ganteng ya. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Apa nih yang kita cek nih? Apa ya? Harum mungkin ya, yang hari ini dia masih turun dalam. Oke. Nah, ini dia kelihatan ada tanda-tanda tanda-tanda rebound nih. Harga ke samping, indikator ke atas, double bottom, target ke sini. Nih, ada potensi ke sini lagi, harum ya. Tapi harus berhasil breakout sini dulu. Nah, neckline-nya sekitar 8.400. Oke. Nanti saya bahas lagi. Hari ini harum turun 5% dengan volume yang membesar di area supportnya dia. Sebelumnya di sini resisten, bukan all time high sih. Di sini dia resisten, lalu setelah di breakout, sekarang dia jadi support. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini kan bias nih. Kalau kita lihat candle besar doang satu hari, ya memang kelihatannya dia merah dengan volume yang besar gitu. Nah, saya pengen lihat ke candle kecilnya buat mencari konklusi. Ternyata memang volume gedenya masih di volume buangan. Kalau ke yang lebih kecil lagi, sama, masih volume buangan. Oke, kalau di 15 menit saya rasa ini bukan buangan ya, candle ini. Yang volumenya besar ini di sini jam 10.15 candle yang ini. Kayaknya bukan candle buangan. Seperti itu. Dan kalau di intraday saya melihat ada potensi bikin regular bullish diversion. Malah sudah terkonfirmasi karena sudah golden cross. Ketika harga ke samping tapi indikator ke atas. Targetnya sebenarnya ke sini. High-nya ini ya di sini sekitar 8.350. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, nah ada potensi dia bikin double bottom. Bottom 1, bottom 2 dengan target di sini sekitar 9.100-an lagi. Jadi kalau misalkan ada potensi kayak gini, sarannya gimana Mas kalau misalkan saya nyangkut? Misalkan saya nyangkut di 9.600. Karena nggak ada yang bisa kasih jaminan kalau dia bakal breakout 8.400, saya rasa minimal kurangi porsi dulu di 8.400. Jadi ketika dia rebound ke 8.400, kurangi porsi setengah gitu. Kalau misalkan dia breakout mau dimasukin lagi nggak masalah, tapi kalau misalkan nggak dimasukin ya nggak apa-apa. Naik di sini kurangi porsi lagi atau cut loss semua. Jadi setidaknya cut lossnya tidak terlalu sakit seperti itu. Jadi itu mungkin reboundnya bisa dimanfaatkan ya untuk si harum ini. Tapi lagi-lagi ini potensi juga, nggak ada jaminan yang pasti ya. Tinggal kita lihat aja besok Senin kira-kira bisa hit atau tidak analisanya seperti itu. Dalamnya belum kita cek ya. Ini hari ini ada buangan lumayan, transaksinya gede harum hari ini. Ini sampai 350M, yang beli 400M. Oh sorry, ternyata masih dari tanggal 30. Hari ini ada buangan yang lumayan ya. Sellernya ada yang take profit. BK ini cukup gede, 56 miliar. Tuh pakai TA-nya tadi aja kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol, lebih baik jangan ditahan-tahan sih. Ini kalau jebol dalam, serius kalau dia sampai jebol 7.400-an ya, bisa lumayan dalam. Tuh untuk harum. Lanjut coba kita cek apa nih? Terakhir mungkin ya, saya pengen ngecek MNCN yang hari ini flow-nya ganteng juga. Oke, nah hari ini MNCN ganteng. Naik 4,65% dengan volume yang besar dan flow yang sangat bagus. Ada terjadi akumulasi. Memang sudah kelihatan sebenarnya tanda-tandanya si MNCN ini. Kalau di sini enggak sih ya. Mana divergennya dia ya? Ini yang di sini.
ketika harga ke bawah tapi indikatornya ke atas terjadi regular bullish divergence. Setelah itu dia tidak membuat low baru setelah sebelumnya di 780 ya, dan akhirnya ke atas. Low, high, higher low, breakout. Sekarang dia sedang fase higher high. Menurut saya masih oke. Ini MNCN kena resisten di area 900. Sebelumnya dia di sini support, sekarang sudah jadi resisten. Nah, base buy-nya untuk MNCN itu di sini 880 sampai 900 kalau menurut saya untuk sekarang ya. Dan saya rasa hari ini breakout-nya valid untuk MNCN ini. Hari ini pun dia juga breakout dua downtrend channel sekaligus. Yang pertama orange di sini, dia udah breakout kemarin sih yang orange. Tapi yang biru dia sudah breakout juga. Artinya di tren jangka menengahnya, karena ini tren pendek ya dari tahun 2020, tren jangka menengahnya dia sudah tidak downtrend. Opsinya tinggal dua, sideways atau uptrend. Kalau misalkan kita pakai ini sebagai cup handle, target naiknya berarti ada potensi sampai ke sini. Sekitar 1000 saya buletin ya. Ini 995, saya buletin ke 1000. Itu pas di sini ada resisten klasik juga. Habis itu juga ada resisten klasik sama resisten psikologis. Jadi mungkin untuk sekarang MNCN ini targetnya ada di sekitar 1000. Saya rasa bisa dilihat dari flow hari ini ya. Artinya yang ambil banyak aja ini dia average-nya 880-an gitu. 880, 890, 890, 880, 900. Nah, tinggal di logika sendiri aja kira-kira kalau mereka pengen cuan bakal ditarik atau enggak gitu. Harusnya sih kalau mereka mau cuan ya bakal ditarik harganya biar bisa keluar. Seperti itu. Dari falling wedge-nya pun juga lumayan harusnya targetnya ya. Ya, sini juga sih sekitar 1050-an ini. Nah, tinggal kita lihat aja kira-kira dia bisa hit sampai mana. Yang penting kalau sekarang ya, saya rasa MNCN ini arahnya sudah ke atas. Setidaknya kalau nggak ke atas dia ke samping, sideways atau uptrend. Tapi untuk downtrend sudah tidak lagi. Tuh. Cukup menarik untuk MNCN ini. 1000-an harusnya bisa dapat. Tinggal kita lihat besok waktu jalan, karena hari ini barusan breakout. Kalau misalkan dikasih jemputan di 880, saya rasa itu menarik sih. Kalau misalkan diambil ya, risk rewardnya masih cukup menarik, 10%-an. Dia juga habis baru aja breakout seperti itu. Kalau misalkan sampai golden cross bahkan bisa buat swing juga ya, tinggal ngikutin moving average-nya ini. Dia golden cross ya udah hold terus aja sampai dia keluar dari moving average-nya. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Mohon maaf juga kalau misalkan nanti uploadnya agak malam ya. Saya bikinnya agak malam juga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Baik, sekian dari saya. Salam cuan.